perempuan. Nah di Indonesia rata-rata kalau bagi waris buat anak gitu ya, ada laki-laki ada perempuan, biasanya ya sama aja lah. Laki-laki ya? sama dengan perempuan. Jadi kalau ada orang tua yang meninggal dunia, itu biasanya anaknya yang laki-laki perempuan langsung dibagi langsung rata. dibagi gitu. rata. Gitu. Sama gitu ya. Sama. Padahal sebenarnya perintah ayatnya kan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yang mana kalau kita lihat penunjukan ayatnya, ini Syekh Wahbah Zuhaili di dalam Al-Wajiznya, di dalam usul fikih itu ketika mengatakan dilalatul qot'i, salah satu Al-Quran yang penunjukannya itu qot'i, itu mengatakan salah satunya ayat waris. Salah satunya adalah ya laki-laki 2 kali perempuan. Itu artinya tidak ada multi tafsir. Kalau di ayat-ayat yang lain mungkin ya, misalkan aula mastumunisa atau kalian menyentuh perempuan. Itu bisa terjadi multi tafsir, menyentuh yang seperti apa yang batal. Tapi untuk ayat ini tidak. 2 kali bagian perempuan itu kalau laki-lakinya dapat 10 juta, berarti perempuannya dapat 5 juta. Oh, setengahnya gitu. Setengahnya tuh seperti itu. Enggak bisa diartikan ya pokoknya laki-laki lebih banyak daripada perempuan, enggak bisa. 2 kali itu ya segitu. Jadi ini penyimpangan pertama yang sering terjadi di masyarakat kita ya. Bagi waris diratakan, laki-laki sama perempuan bagiannya sama gitu ya. Oke. Tapi Ustaz, kalau misalkan Ustaz, setelah pembagian waris itu dilaksanakan, mereka ingin membagi rata itu gimana? Boleh enggak? Ya kalau sudah dibagi sesuai dengan syariat Islam, anak laki-laki sudah dapat haknya, perempuan sudah dapat haknya, kan bagi warisnya sudah selesai. Kalau bagi warisnya sudah selesai, sudah memenuhi syarat bahwa mereka mau saling berbagi, itu urusan mereka. Allahumma turja, atur aja, ya kan. Nah, yang jadi masalah itu adalah langsung di bypass. Hukum Islamnya ini laki-laki harusnya dapat 2 bagian dari bagian perempuan. Jadi kalau misalnya ya anaknya ada 2, 1 laki, 1 perempuan. Maka uangnya katakanlah harta warisannya itu misalnya yang gampang lah ya, uangnya 3 miliar gitu misalnya. 3 juta. 3 juta terlalu sedikit gitu, diwakafin aja biasanya. Kita ngomongnya miliaran aja. Kalau miliaran tuh jadi semangat, wah 3M gitu ya. Nah ini yang ada tinggal anak-anak aja, 1 laki 1 perempuan. Itu anak laki itu harus dianggap seperti 2 orang perempuan. Jadi seolah-olah anaknya bukan 2 tapi ada 3. Ada 3. Nah, yang 2 itu laki-laki itu. Maka 2 miliar buat anak laki-laki, 1 miliar buat anak perempuan. Itu udah ketentuan dari ayatnya langitnya sudah jelas begitu. Itu ya? Cuma ya sayang sekali banyak umat Islam yang tidak peduli dengan hal itu. Dia pikir itu ya kalau mau ya pakai, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu kan. Toh sekarang zamannya sudah maju, kemudian sudah ada semacam kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Apalagi kedua belah pihak juga sudah sama-sama ikhlas, sama-sama rela, sama-sama ridho. Ya sudahlah dibagi aja sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Itu rame-rame masuk neraka. Rame-rame masuk neraka karena menyepakati hal yang melanggar ketentuan Allah. Terus gimana biar nggak masuk neraka? Ya bagilah sesuai dengan perintah Allah gitu kan. Setelah masing-masing sudah memilikinya, ya kan bagi warisnya sudah selesai, kewajibannya sudah gugur. Nah setelah itu barulah mau saling berbagi gitu, nggak ada urusan. Tapi di tangan 2 miliar nih Ustaz. Ya tergantung keikhlasannya kan. Nah gitu. Pokoknya jalankan dulu perintah Allah. Setelah itu ada mau ngapain aja, itu lain cerita, begitu kan? Karena sudah diberikan amanahnya ini kepada yang berhak, ya kan begitu. Oke, baik, ini berarti poin pertama ini adalah bagi warisnya diratakan antara bagian laki-laki dan perempuan, dan ini yang sering terjadi. Padahal Al-Quran tadi menyebutkan bagian laki-laki, anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Gitu Ustaz Akil ya. Dan ini sebenarnya kalau dilihat ini pelanggarannya di mana? Sebenarnya ada 2 pelanggaran di kasus yang sama. Apa itu Ustaz? Yang pertama kan tadi Al-Quran sudah menyebutkan 2 kali 2 banding 1. Ini dilanggar. Oh berarti menentang ketentuan Allah yang ancamannya yudkhilhu naron khalidan fiha. Itu pertama gitu ya. Yang kedua, ketika kita paksakan tetap pokoknya bagi rata, laki-laki dapat misalkan tadi 3 miliar, berarti 1,5, 1,5. Padahal si perempuan itu harusnya haknya berapa tadi Pak? 1 miliar. 1 miliar. Berarti dia punya 500 juta itu dari haknya mana? Siapa?
Harusnya haknya laki-laki. Laki-laki. Berarti dia sebenarnya memakan harta siapa ketika ia makan gitu. Nah, ini berarti memakan harta haram. Nah, ini juga ancamannya tidak main-main begitu. Oke, baik, ini penyimpangan yang pertama ya. Pembagian harta waris anak laki-laki disamakan dengan perempuan. Poin yang kedua, Ustaz, penyimpangan yang kedua. Ya, penyimpangan yang kedua yang sering terjadi itu adalah bagi waris tapi dalam keadaan belum ada yang meninggal. Bagi waris sejak masih hidup. Gimana maksudnya? Ya, jadi kadang kita itu kalau orang tuanya sudah sepuh begitu kan ya, sudah mungkin 80 tahun ke atas, tapi kaya begitu, itu kadang anak-anaknya itu sudah nanyain warisan. Nah, ini salahnya di mana? Ya sebenarnya nggak salah sih kalau anak kok minta ke orang tua, gitu ya. Tapi kalau disebut sebagai itu warisan, ya kurang tepat. Kenapa? Karena yang namanya warisan adalah pembagian harta